Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, my name is Rika Fatul Barka. I'm from Buana Perjuangan Karawang University. Hai teman-teman. Kita akan belajar tentang titik 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Fatul Barka, mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Book Creator. Jadi, apa sih itu aplikasi Book Creator? Book Creator ini merupakan aplikasi yang dapat membuat buku digital. Nah, tentunya buku digital ini bisa digunakan baik itu oleh pendidik, peserta didik, maupun oleh mahasiswa, dosen, dan yang lainnya. Nah, jadi Book Creator itu menurut Nasrul Maqdis, Book Creator adalah sebuah aplikasi yang terdiri dari teks, gambar, maupun suara dan dapat dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat dibaca di komputer maupun perangkat elektronik lainnya seperti Android. Jadi buku digital atau e-book ini tidak hanya berisi teks mengenai materi pembelajaran, tapi juga bisa ditambahkan dengan gambar, suara, bahkan video pembelajaran. Dan tentunya buku digital ini dapat dipublikasikan. Nah, alasan saya mengembangkan media pembelajaran ini karena media pembelajaran ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, tidak memerlukan tempat yang luas, jadi bisa disimpan di handphone atau kita bisa membagikan linknya. Yang kedua, dapat menghilangkan kebosanan siswa karena media yang digunakan lebih bervariasi. Nah, karena di dalam media ini terdapat video juga dan gambar-gambar yang menarik yang tentunya dapat membuat siswa bersemangat untuk belajar. Yang ketiga, sangat baik untuk kegiatan belajar mandiri. Jadi, siswa dapat membuka buku digital ini melalui handphonenya masing-masing. Yang keempat, ramah lingkungan. Yang kelima, dapat dibawa dengan mudah, jadi tidak berat seperti kita membawa buku kemana-mana. Yang keenam, dapat didistribusikan dengan cepat dan mudah dengan memanfaatkan jaringan internet. Jadi media Book Creator ini kita bisa membagikan langsung linknya. Contohnya membagikan ke grup kelas. Nah, dan yang ketujuh, dapat di-download dan dijadikan file PDF. Jadi, kalau misalkan tidak ada internet, ini tidak usah khawatir karena media pembelajaran buku digital ini bisa di-download dan dibagikan PDF-nya kepada siswa. Siswa dan guru pun bisa menggunakan buku digital ini secara offline. Kemudian, sasarannya yaitu untuk guru, untuk siswa, dan untuk mahasiswa. Guru bisa menggunakannya untuk menyampaikan materi pembelajaran, siswa bisa lebih aktif lagi untuk belajar dan bisa menggunakan sebagai pembelajaran mandiri juga, dan mahasiswa bisa menggunakannya sebagai bagian untuk penelitian ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Nah, tujuannya sendiri membuat media atau mengembangkan media pembelajaran ini yang pertama sebagai referensi yang tidak terbatas. Jadi tidak terpaku pada satu sumber belajar, tidak terpaku pada buku paket saja. Jadi buku digital ini bisa sebagai referensi tambahan. Yang kedua, sangat mudah untuk dibawa dalam banyak file sehingga pendidik tidak kehabisan bahan belajar untuk peserta didik. Yang ketiga, siswa memiliki pengalaman yang beragam dari segala media. Dan yang keempat, siswa tidak jenuh membaca materi meskipun dalam bentuk buku karena adanya media yang dapat diakses melalui smartphone. Nah, itulah penjelasan mengenai Book Creator, alasan, manfaat, kemudian sasaran dan tujuan. Kemudian kita akan beralih ke cara pembuatan media pembelajaran Book Creator ini.
Baiklah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana proses pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi Book Creator. Nah, pertama-tama teman-teman buka dulu Google, kemudian ketik Book Creator. Nah, selanjutnya kita klik link berikut dan kita masuk. Sebelumnya saya sudah daftar menggunakan akun Google. Nah, ini langsung masuk ya. Ini ada beberapa buku yang saya buat. Nah, ini salah satunya media pembelajaran berupa buku digital. Di sini masih kosong ya. Nah, saya di sini di aplikasi Book Creator ini bisa menambahkan foto. Nah, ini langsung foto di kamera, juga bisa menulis, bisa menambahkan teks, bahkan bisa menambahkan rekam suara juga. Selain itu, di sini ada beberapa bentuk-bentuk ya. Nah, ini kita bisa cari bentuk yang lain juga. Nah, selain itu kita bisa menambahkan file yang ada di Google. Selain itu juga yang ada di komputer atau perangkat laptop teman-teman. Dan di sini kita bisa mencantumkan link seperti link video pembelajaran yang ada di YouTube. Nah, di sini selain kita bisa menambahkan di sini, saya membuat agar lebih menarik lagi, membuat media pembelajarannya di Canva juga. Nah, ini salah satu contoh cover yang telah saya buat mengenai unsur-unsur intrinsik dalam teks cerita fiksi mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 sekolah dasar. Nah, ini yang telah saya buat, kemudian di-download terlebih dahulu. Kita download dengan jenis file PNG. Nah, kita unduh. Nah, setelah terunduh atau terdownload, nah kemudian saya menambahkan sini fotonya, kita upload. Nah, ini dia. Nah, setelah di-upload ini akan muncul ya gambarnya. Ting. Nah, kemudian kita perbesar. Nah, ini dia. Ini untuk covernya. Nah, begitu pembuatannya sama halnya seperti halaman selanjutnya. Nah, di media pembelajaran buku digital menggunakan aplikasi Book Creator ini, di halaman keduanya berisi daftar isi, kemudian juga berisi kompetensi dasar. Nah, ini halaman pertama ya, ada materinya juga mengenai teks cerita fiksi. Nah, di sini di Book Creator juga bisa menambahkan suara. Apa yang dimaksud dengan teks cerita fiksi? Nah, itu contohnya. Nah, begitupun dengan halaman yang lain. Nah, di sini juga selain menambahkan suara, bisa juga menambahkan video pembelajaran. Nah, tadi cara menambahkannya ada di klik tambah, kemudian more. Nah, di sini ya. Oke, saya menambahkan video YouTube. Coba kita hapus dulu yang ini. Nah, kita tambahkan sini video yang sudah saya buat mengenai cerita fiksi. Oke, baik. Nah, ini iklannya langsung aja kita salin linknya, kemudian tambahkan di sini ya. Nah, tambah more embed. Nah, ini dia. Kita pastikan linknya, confirm, dan ini dia muncul videonya. Lalu kita tambahkan sini. Nah, tentunya video ini bisa diputar ya. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Nah, begitulah. Nah, tentunya kalau misalkan buku digital ini dibuka di handphone siswa, nah ini juga bisa diputar ya. Nah, ini kemudian halaman selanjutnya. Nah, di akhir ini juga ada soal evaluasi ya. Dan di sini juga ada soal evaluasi yang saya cantumkan melalui Google Dokumen. Ini bisa diunduh oleh guru maupun siswa. Nah, selain itu saya juga menambahkan evaluasi berupa kuis menggunakan Quizizz. Tentunya Quizizz ini sangat menarik ya bagi siswa ya. Siswa mengisi soal melalui kuis dengan seperti permainan ya. Nah, ini contohnya. Bagian-bagian yang membentuk suatu karya sastra, contohnya maka suatu karya tidak dapat tercipta dengan baik. Nah, seperti apa coba? Apa? Coba ini yuk, unsur intrinsik. Ya. Iya, betul. Nah, kalau betul kita bisa melakukan ini kekuatan. Contohnya, kalau misalkan salah, nah ini tingkat naik. Kalau misalkan salah, misalkan kita jawab jadi ya. Nah, kemudian ini ada daftar pustaka. Saya mencantumkan daftar pustaka dari materi yang disertakan di buku digital ini. Kemudian di akhir halaman ini ada tentang penulis. Nah, terima kasih.
begitulah penjelasan singkat mengenai proses pembuatan buku digital, media pembelajaran buku digital menggunakan aplikasi Book Creator. Untuk media pembelajaran ini akan saya sertakan linknya di video YouTube. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke proses atau ke demonstrasi penggunaan media pembelajaran buku digital menggunakan aplikasi Book Creator. Hai teman-teman, sekarang saya sudah ada di SD Negeri Kiara 3. Kita akan mendemonstrasikan penggunaan media pembelajaran menggunakan aplikasi Book Creator. Oke, let's go! Baiklah, kelas 4, hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur intrinsik dalam teks cerita fiksi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu teks cerita fiksi? Ya, baiklah. Oke, sebelum mulai ke pembelajarannya, di sini ada kompetensi dasar pembelajaran ini yaitu 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, baik itu cerita, dongeng, dan sebagainya. Kemudian KD 4.5 mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks cerita fiksi? Teks cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita hayalan atau tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari si pengarang atau penulis cerita. Nah, di sini juga ada video pembelajaran. Yuk, kita simak dulu video pembelajaran yang ada di Book Creator ini. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat berasal dari khayalan pengarang. Baiklah, dari video tersebut kita dapat mengetahui bahwa cerita fiksi adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak nyata yang berasal dari pengarang tersebut. Oke, selanjutnya kita mengerjakan evaluasi dulu ya. Kita coba soal kuisis. Alasan yang tepat mengapa kalian tidak disenangi oleh hewan-hewan tersebut? Ya, ini. Nah, coba. Ya betul. Berikut ini adalah unsur-unsur intrinsik teks cerita fiksi kecuali nama, latar, amanat, atau tema. Amanat, coba betul atau salah ya? Ya, salah. Oke, tadi kan kita bareng-bareng cobanya ya. Kita buka Book Creatornya juga menggunakan new fokus bareng-bareng di depan. Sekarang kita coba gunakan di HP-nya masing-masing ya. Siap? Ya, oke. Dapat linknya? Udah, diklik linknya ya. Sudah muncul? Yang kuis. Nah, kita coba kuis ya. Tadi belajar menggunakan apa? Kreator. Seru gak belajar pakai Book Creator? Seru. Cukup dulu ya di pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.